Alkitab satu-satunya kitab suci ditulis dengan 3 cara. Bapak Ibu Saudara, hanya Alkitab satu-satunya kitab suci yang ditulis dengan 3 cara. Ya, penulisnya harus nabi atau rasul. Nabi dan rasul dipilih oleh Yesus sendiri. Sumber firman adalah Yesus Tuhan Allah. Pak, kalau sumber firmannya Allah gimana, Pak? Itu Allah yang tidak dikenal. Namanya siapa? Kalau Allahmu tidak punya nama, tidak mungkin bisa berfirman. Gak mungkin itu, ya. Alkitab satu-satunya kitab suci ditulis dengan 3 cara. 1. Ilham Allah, 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Ilham Yesus Allah ditujukan untuk menulis hal-hal masa lampau, misalnya kitab Kejadian, dosa waris, dan lain-lain. Kedua, dilihat dan diwahyukan. Dilihat secara fisik oleh penulis dan diwahyukan secara roh oleh Yesus. Ini untuk penulisan present time, saat terjadinya peristiwa. Misalnya kitab Lukas pasal 1 itu present time, ya, diteliti oleh Lukas, ya. Kemudian juga diwahyukan, Wahyu pasal 1. Ketiga, dikuasai roh, ditujukan untuk menulis tentang nubuatan yang akan datang, misalnya Wahyu pasal 5 dan seterusnya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ditulis dengan 3 cara itu, ya, oleh nabi, rasul, penulis Alkitab. Sumber firman adalah dari Yesus Tuhan Allah, difirmankan langsung oleh Yesus Tuhan Allah maupun melalui malaikatku. Yesus mengutus malaikatku sebab semua malaikat diutus oleh Yesus Tuhan Allah. Wahyu 22 ayat 16. Jadi clear? Ya. Kalau kamu menyembah Allah yang tidak punya nama, maka Allahmu tidak bisa menurunkan kitab. Nggak bisa berfirman, boro-boro kitab suci. Jadi cuma diklaim itu, Pak, kitab kami kitab suci. Lah iya. Mungkin ya Gusti Allahnya salah sasaran. Salah sasaran, ya. Ngutus malaikatnya di tempat gelap. Padahal malaikat di tempat gelap itu jelas malaikat berbuat dosa. 2 Petrus 2 ayat 4 salah, ya. Namanya juga Allah yang tidak punya nama, ya, tidak dikenal, tidak real. Ya. Tidak bisa menulis kitab suci. Sebuah kitab suci harus ditulis dengan cara ilham, itu untuk masa lampau. Kemudian present day itu dilihat dan diwahyukan secara roh, dilihat secara fisik, lalu dikuasai roh, ya. Kamu menyembah Allah yang tidak dikenal, tidak nyata dan tidak punya nama. Mustahil bisa berfirman bicara. Kamu menyembah Allah yang tidak dikenal. Kristen menyembah Allah yang dikenal. Yesus Kristus Tuhan dan Allah itu Allah yang benar, bisa berfirman bicara. Kristen menyembah Allah yang dikenal. Yesus Kristus Tuhan dan Allah itu. Yesus Kristus, true God and the real Lord. Allah yang esa, bisa berfirman bicara. Kristen menyembah Allah yang punya nama. Bedanya di situ, Pak. Ya. Anda pusing gitu, ya. Anda berpikir Alkitab itu kayak tesis. Mana sih, Pak, kok nggak ada kitab Lukas? Inilah Lukas tertanda Lukas, kok nggak ada gitu? Itu kalau tesis skripsi kayak gitu. Anda berpikir kitab suci seperti tesis.
pertanyaan terbodoh mukalaf adalah siapa yang nulis kitab Lukas kok nggak ada tanda tangan di bawah ya? Siapa nulis kitab Markus kok nggak ada tanda tangan? Inilah ditulis oleh Lukas, tertanda Lukas, terbodoh itu ya. Mukalaf paling bodoh itu ya. Keluar-keluar lagi, nyebar bau mulut lagi. Mbok mikir, lebih baik kamu mikir. Kenapa Gusti Allahmu berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Ibrahim, kenapa pakai bahasa Arab? Ibrahim, Musa, Daud nggak bisa bahasa Arab. Apa Gusti Allahmu salah sasaran berfirman? Mikir itu jauh lebih baik daripada kamu ngobok-obok Alkitab. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya. Amin.